Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Nah, seperti biasa nih, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada, dan di samping kiri saya ada Kajito El Kayeni, dan sebelah kanan saya Guntur Romli. Nah, kita nih istimewa karena sedang ada tugas liputan ke Bali. Jadi buat pemirsa Cokro TV yang juga mau mengundang Cokro TV berkunjung ke daerah-daerah seluruh Indonesia, silahkan. Kami dengan senang hati akan mengunjung pemirsa Cokro TV semua. Nah, kali ini yang lagi viral akan membahas tentang betapa seriusnya tuduhan atau menuduh seseorang sebagai penista agama. Kita tahu kemarin di Cokro TV, Bang Ade Armando yang merupakan korban kekerasan, penyerangan, pemukulan atas nama agama ya dari para pelaku yang katanya menganggap Bang Ade itu sebagai penista agama, itu kemudian ditanggapi langsung oleh Bang Ade. Karena selama ini kan selama sebulan lebih Bang Ade berobat di rumah sakit untuk pemulihan ya, dan kemarin alhamdulillah sudah terlihat membaik kondisinya. Nah, langsung menanggapi isu seputar yang terkait dengan dirinya, yaitu yang lebih serius itu yaitu soal penistaan agama itu. Bahkan kalau saya mau mengutip langsung nih tanggapan dari Bang Ade sebelum saya kasihkan teman-teman di sini untuk menanggapi soal tuduhan yang serius ini. Jadi kata Bang Ade itu begini. Jadi kalau ada orang menuduh saya menodai agama itu, implikasi pernyataan dia itu sangat serius. Ini dia tujukan misalnya nih kepada Sekjen PAN Edi Suparno dalam tweetnya menanggapi kasus kekerasan terhadap Ade Armando yang bilang dia menolak kekerasan terhadap Ade Armando, tapi juga minta hukum ini karena Ade Armando itu dianggap dituduh sebagai penista agama itu. Jadi menurut saya, kata Bang Ade, dia harus bisa menjelaskan. Kalau tidak, maka dia sedang mendorong saya ke malapetaka, ke posisi di mana ada orang-orang yang menganggap darah saya ini halal, dan itu ditujukan lewat kekerasan yang dialaminya. Makanya kami di sini membahas nih, karena sebenarnya ini bukan hanya tren yang terjadi di Indonesia saja seperti yang dialami oleh Bang Ade. Ternyata juga kita nanti dalam diskusi ini akan mencoba untuk membahasnya, karena itu hati-hati orang menuduh seseorang itu sebagai penista agama. Oke, saya akan mulai dari siapa dulu nih? Bro Kajito atau Mas Guntur? Mas Guntur dulu. Silakan. Gimana nih Mas Guntur menanggapi itu ya soal tuduhan penistaan agama ini? Tuduhan penistaan agama tanpa dasar, apalagi tanpa proses pengadilan, merupakan tuduhan yang serius dan merupakan juga bentuk kejahatan yang serius terhadap yang dituduh. Dan sangat berbahaya. Kalau kita melihat beberapa kasus yang terjadi, yang ada di dunia, mulai dari Mesir, kemudian paling banyak tuh di Pakistan kemudian di India, termasuk juga pernah di Prancis, kemudian di Indonesia, bahwa orang-orang yang dituduh melakukan penodaan agama, baik melalui fatwa kelompok radikal, bukan karena berdasarkan proses pengadilan, itu ujung-ujungnya mereka yang dituduh mengalami nasib yang mengenaskan. Ada yang ditembak mati, seperti Farak Faudah di Mesir, ataupun juga pernah disiksa, dihabisi, dikeroyok massal, yaitu pada peristiwa yang terjadi pada tahun 2017 di Pakistan, pada orang yang bernama Marshall Khan, seorang mahasiswa yang pandai, seorang mahasiswa yang pinter, jenius, dan dia karena mengkritik universitasnya, kemudian juga karena kecemburuan teman-temannya, kemudian dia dituduh sebagai penista agama dan dia dikeroyok. Seperti yang terjadi kepada Bang Ade Armando, dan dia sampai mati, meninggal. Kemudian
kita juga masih ingat bagaimana kasus yang terjadi pada seorang guru di Prancis pada bulan Oktober tahun 2020 yang bernama Samuel Paty. Dia dituduh melakukan penodaan agama terhadap Islam karena dianggap atau dituduh menunjukkan karikatur bergambar Nabi Muhammad katanya. Di dalam sekolah yang ada sesi tentang kebebasan berbicara, katanya dia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad. Yang ternyata yang orang yang ngomong itu seorang pelajar, seorang siswinya, yang kemudian melaporkan kepada bapaknya. Dan bapaknya itu yang menyebarkan di media sosial bahwa guru ini melakukan penistaan agama Islam. Kemudian terpancinglah seorang yang bernama Abdullah, Aronov atau siapa namanya itu, yang kemudian menusuk itu. Membunuh guru itu ya. Dan ternyata omongan siswinya itu ternyata bohong. Dia tuh hanya terpaksa untuk apalah, mau terpaksa atau apapun. Dan sekarang dia itu siswi itu menghadapi pengadilan karena kasus pencemaran nama baik. Dan kemudian bapaknya yang melakukan provokasi kemana-mana itu juga didakwa pembunuhan. Jadi ini memang tuduhan-tuduhan yang serius. Dan kalau kita membaca beberapa kasus misalnya yang pernah terjadi ya di Pakistan, ini juga banyak memang terjadi di Pakistan. Semua orang, dan ini motifnya rata-rata itu awalnya bukan soal penodaan agama, tapi karena ada dendam pribadi. Dendam pribadi, Misalnya, dijadikan alasan ya. Seorang guru yang bernama Safora Bibi, yang diserang dengan pisau dan tongkat oleh murid dan guru yang lainnya, ternyata ya soal dendam pribadi ya. Ataupun kasus yang lain yang pernah ramai itu seorang manajer dari Sri Lanka yang dibunuh secara massal oleh buruh di pabrik itu kan dia seorang manajer pada yang rame pada Februari 2022 itu yang dituduh dia melakukan penistaan terhadap Al-Qur'an. Ya, ternyata itu tuh hanya soal persaingan ya. Dan sekarang ya pembunuhnya itu juga sudah ditangkapi ya. Kemudian juga kasus yang lain, ada orang yang dituduh membakar Al-Qur'an, ternyata dia sakit jiwa ya, benar sakit jiwa. Dan itu juga dia dihakimi, dibantai, kemudian dikeroyok ya secara massal ya. Kan, dan dia mati kan. Kemudian Farrokh Fauda yang saya ceritakan pada tahun 80-an, dia dituduh melakukan penistaan agama karena melakukan kajian tentang sejarah kritis ya. Tidak tentang sejarah Nabi, tapi sejarah setelahnya Nabi tentang al-haqiqah al-ghaibah, tentang kebenaran yang hilang. Bahwa banyak konflik-konflik terjadi di internal umat Islam itu yang sengaja ditutupi. Dan itu konflik itu rata-rata memang terjadi atas dasar politisasi agama, yang itu juga dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal di saat itu ya, yang ada di Mesir ya. Kemudian juga Presiden Anwar Sadat juga ditembak mati oleh Khalid Islambuli karena dianggap dia itu melakukan penistaan terhadap Islam. Kenapa? Karena dia membuka hubungan diplomatik dengan Israel ya. Jadi tuduhan penistaan agama adalah tuduhan yang sangat serius dan berbahaya. Sangat berbahaya. Karena kalau kita melihat kejadian-kejadian bagaimana seseorang dihakimi tanpa dasar, bahkan lebih banyak hoax dan lebih banyak rumor ya, lebih banyak rumor, dan ujung-ujungnya adalah kematian ya, siksaan terhadap orang yang dituduh itu ya. Kita masih ya bisa katakan, tentu saya bukan beruntung, tapi Bang Ade tidak sampai mati. Ya. Tapi itu pun katanya kalau telat aja. Ya, kalau sudah telat ya mungkin dia sudah mati. Seperti Marshal Khan, seperti juga Paty yang ada di Prancis, kemudian yang kasus-kasus yang lain dan sebagainya. Jadi ini merupakan tuduhan yang sangat serius dan berbahaya. Gitu. Gimana Bro Jito? Ya, ini sebenarnya bukan hanya di zaman ini ya, bahkan di zaman Yunani kuno pun begitu. Jadi kalau ada filsuf perempuan bahkan ya, Hipati atau siapa itu, dulu juga kasusnya persekusi dianggap dieksekusi gara-gara pemikirannya terlalu terbuka, menentang tradisi-tradisi kuno istilahnya, atau ketuhanan dewa-dewa. Kopernikus kan. Nah itu fakta bahwa
serangan penistaan agama itu memang efektif digunakan untuk menghancurkan seseorang. Itu sejak zaman kuno, sejak dulu. Nah, yang terjadi yang diceritakan oleh Mas Guntur tadi bahwa di banyak negara itu kasus ini juga digunakan oleh orang-orang yang persaingan usaha kalah atau orangnya kalah cerdas dan sebagainya untuk mengeliminir ya seseorang yang tidak disukai tadi. Dan saya kalau melihat ini di Indonesia ini bukan hanya bukan hanya sesuatu yang tadi ada kecemburuan, enggak. Kalau di Indonesia itu sistematis. Contohnya di kasus Pilkada Jakarta misalnya. Kasus ini memang ini desain perang gitu loh. Jadi untuk operasi psikologis lah katakanlah begitu ya. Mereka ingin mengubah tata nilai masyarakat tentang seseorang yang sebenarnya layak untuk dipilih sehingga dialihkan dengan operasi psikologis tadi bahwa penistaan agama ini bisa mengelabui atau bisa menutupi mata mereka dari fakta yang sebenarnya bahwa sosok ini kompeten, sosok ini lebih berhak untuk memimpin Jakarta katakanlah dalam kasus Ahok dulu ya. Tapi itu orang-orang bisa dengan dengan tanpa sadar atau justru dengan sadar. Dengan sadar ya. Justru dengan kalau sadar. Kalau ada desain yang sistematis dan terstruktur itu kan sadar. Dia mengingkari kewarasannya sendiri ya untuk ini menyelamatkan iman katakanlah begitu ya. Padahal itu semua kan rekayasa sebenarnya. Itu operasi psikologis tadi. Dan saya melihat yang terjadi di Indonesia ini adalah satu strategi untuk melawan orang-orang yang getol melawan anarkisme, terorisme. Jadi kalau misalnya begini ya, selama ini orang-orang yang pro demokrasi, orang-orang yang ingin mengedepankan toleransi dan sebagainya itu getol mengkritik mereka, katakanlah FPI misalnya, HTI atau PKS atau siapapun itu ya, dan mereka itu lalu dilabeli penista agama. Nah ini yang sangat berbahaya menurut saya, karena label ini sengaja. Contoh kasus Bang Ade Armando. Bang Ade itu orang yang taat beragama, lebih taat dari saya bahkan ya kan. Puasa, rajin, sholatnya rajin dan sebagainya. Bantu anak-anak yatim piatu, banyak lah beasiswa. Iya kalau mau diceritain ini juga kan. Nggak bagus lah kalau kita ada kebaikan-kebaikan di sini. Tapi ya poin saya adalah bahwa labelisasi penistaan agama itu sebenarnya nggak cocok dengan figurnya. Bahwa Bang Ade kritis oke. Bang Ade berpikiran terbuka tapi kalau penista agama itu jauh banget sebenarnya kan. Yang berpikiran seperti Bang Ade itu banyak banget dan mereka tokoh-tokoh agama juga, tokoh-tokoh besar bahkan tokoh Islam. Nah mereka bukan penista agama, mereka kritis. Tapi orang-orang ini sengaja, label ini sengaja tujuannya tadi mengubah tata nilai tadi masyarakat tadi, melibatkan emosi mereka bahwa yang mereka lawan saat ini adalah musuh agama. Nah ini loh musuh keimanan. Maka dari itu mereka bergerak di atas dorongan alam bawah sadar tadi bahwa mereka yang lakukan itu adalah jihad. Jadi kalau kemarahan yang muncul karena provokasi dan sebagainya itu awalnya dari labelisasi ini. Dan ini yang tidak disadari oleh kawan-kawan kita bahkan ya yang pro demokrasi. Makanya ketika ada Made menulis tentang kekerasan naratif misalnya, dia nggak melihat dari efek ini. Iya, dampaknya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Ade Armando itu sebenarnya counter untuk orang anarkis ini, untuk pro terorisme ini, untuk menyadarkan mereka, untuk membuka pikiran mereka. Nah, sialnya orang-orang ini bukannya sadar, tapi justru membentengi diri dan menyerang Bang Ade dengan label penistaan agama tadi. Dan ini yang saya heran ya, kenapa orang-orang pro demokrasi ini yang pikirannya terbuka ini hanya melihat pojokan saja, nggak melihat secara garis besar, secara luas, secara keseluruhan, bahwa label penistaan agama ini sangat berbahaya dan apa yang dilakukan oleh orang seperti Bang Ade Armando itu belum apa-apa gitu loh. Itu justru harus kalau Bang Ade mengatakan saya akan lebih gila, itu harus didukung gitu loh. Jangan malah justru mengipasi atau saya menyayangkan pengeroyokan tapi saya juga tidak setuju dengan itu kan nggak benar itu gitu memaklumi gitu. Itu memaklumi aksi kekerasan, bahkan mereka menutup mata dari bahaya yang lebih besar. Ini Indonesia masih belum istilahnya masih menurut saya masih bisa diselamatkan, belum terlalu parah karena orang-orang yang toleran sebenarnya banyak. Cuma yang intoleran ini lebih vokal dan sebagainya. Aktif, gitu ya. Dan tadi yang perang psikologis tadi, taktik untuk mengubah tata nilai masyarakat tadi terus dilakukan. Apalagi jika ada event-event politik. Nah, ini kan yang terjadi kan 2014, 2019, pilkada kemarin. Dan mungkin ya nanti kalau 2024 ada calon yang secara kontras berlawanan, misalnya satu nasionalis banget, yang satu
dekat dengan kadrun, misal katakanlah seperti Anies misalnya, atau siapapun itu, atau Gatot misalnya yang diidolakan oleh kelompok kadrun, nah itu bisa terjadi lagi. Label-label semacam ini akan terus muncul, dan inilah yang harus kita perangi. Saya membawa istilah perang karena memang itu kondisinya sudah perang. Ini perang label, perang apa namanya? Stigma. Perang stigma. Jadi kita orang-orang yang ingin menyadarkan mereka yang terus membuat kerusuhan, membuat kerusakan ini, justru yang diserang balik dengan label penistaan agama tadi. Dan ini berbahaya sekali. Saya setuju sekali tadi bahwa dikatakan ini harus segera diakhiri, harus diperbaiki. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi dengar dari Bro Kajito, ternyata bukan hanya Bang Ade. Yang paling sangat kelihatan sistematis, terstruktur itu ada misalnya pada kasus Pak Ahok ya, dalam Pilkada 2017. Bahkan kalau Pak Ahok sampai masuk ke pengadilan ya, Mas Guntur. Artinya tuduhan tentang penistaan agama itu kayak semacam jadi isu yang sepertinya tuh gampang menyulut kemarahan gitu loh. Dan seperti yang tadi dibilang oleh Mas Guntur, ini kan sebenarnya malah lebih banyak karena kebohongan, karena hoak. Tapi masyarakat itu kok cepat sekali tersulutnya. Itu menurut Mas Guntur apa penyebab kenapa masyarakat itu cepat tersulut oleh isu seperti itu? Yang tersulut itu hanya orang-orang yang bodoh aja itu saya. Kadrun aja tuh yang tersulut itu. Kalau istilah Rocky Gerung tuh dungu. Ya dia juga kadrun juga. Kuadrat itu, kadrun dungu pula. Jadi kita melihat bahwa kasus tuduhan penodaan agama sebenarnya kan memang ada senjata politik. Senjata kasus politik. Tadi Pilkada DKI nggak bisa meruntuhkan prestasi yang dilakukan oleh Ahok pakai agama, tuduhan penodaan agama. Ya, akhirnya dia tereliminir kan. Dia citranya rusak, secara politik dia rusak, kemudian lawan-lawan yang menyerang dia akhirnya menang. Nah, kasus-kasus yang lain juga sama seperti yang tadi Pakistan dan sebagainya. Kemudian juga kasusnya Ade Armando. Ini kan orang-orang yang katakanlah kalah secara narasi dengan Ade Armando. Nggak bisa meng-counter gitu ya. Iya, kalau bilang Ade Armando vokal ya, kan Refli Harun juga vokal. Rocky Gerung juga vokal. Si Said Didu juga ngomong sembarangan. Lah, saya bilang asal jeplak istilahnya. Ade Armando nggak pernah mengundang narasumber fiktif seperti si Refli Harun yang mengundang si itu ya. Siapa? Rizal Afif itu ya. Seorang pelaku pelecehan seksual predator anak, ngaku-ngaku sebagai mantan napiter, kemudian menganggap bahwa Munarman itu bukan teroris, ternyata dia adalah seorang penjahat. Seorang pelaku kekerasan seksual dan sebagainya, dan itu dianggap pahlawan oleh kadrun gitu ya. Tapi Ade Armando tidak melakukan hal itu. Jadi kalau selama Refli Harun, Rocky Gerung, Said Didu ngomong vokal sembarangan, kenapa Ade Armando nggak bisa? Gitu. Kenapa Ade Armando nggak boleh? Nah ternyata mereka kalah dengan narasi, dengan logikanya Ade Armando melakukan tindakan kekerasan dan menuduh Ade Armando melakukan penistaan agama. Kalau hanya dilaporkan ke polisi soal penistaan agama, loh. Rizik juga dilaporkan soal penistaan agama, Munarman juga dilaporkan penistaan agama, Rocky Gerung juga dilaporkan penistaan agama, Haikal si Haikal Hasan juga dilaporkan penistaan agama. Dan gimana kasusnya, gitu loh. Dan kita kalau memang mau ini dilanjutkan ya lanjutkan aja semuanya gitu loh. Jadi ini jelas bahwa tuduhan penodaan agama itu bukan tuduhan katakanlah yang benar yang terjadi, tapi hanya sebagai senjata politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal untuk membungkam lawan-lawan mereka, bahkan untuk menghabisi ya, karena mereka kalah narasi, karena mereka kalah dalam logika ya, akhirnya mereka menggunakan logika kekuatan, logika kekuatan, bukan karena kekuatan logika, tapi logika kekuatan. Mereka itu yang dilakukan. Dan kita sudah benar kalau misalnya Bang Ade misalnya melakukan tuntutan balik, melakukan pelaporan dan sebagainya. Saya kira itu harus dilakukan untuk membersihkan bahwa ini bahaya kalau ada orang-orang katakanlah yang nekat, yang bodoh ya. Dan itu terjadi kepada Bang Ade Armando, bagaimana dia dihajar oleh kelompok-kelompok itu yang ternyata kalau kita
kita Tracking gitu. tracking, kemudian dari laporan polisi ya yang memukul Ade Armando ya itu aja. Iya. Apa Pelakunya. FPI 212 pendukung Anies Baswedan gitu kan. Dan rata-rata memang kelompok-kelompok itulah yang mereka ya yang secara sadar bahwa dia sebagai lawan politik dari narasi Ade Armando yang kemudian ingin menghajar balik Ade Armando dengan tuduhan-tuduhan penodaan agama. Nah, ini menarik nih tadi yang disampaikan oleh Mas Guntur bahwa ketika mereka tidak bisa melawan argumentasi dari Bang Ade Armando, logikanya itu sulit untuk dipatahkan. Padahal dari kelompok mereka juga istilahnya ya kalau ada kata kita mereka gitu, mereka itu juga sama asbun. Ngomongnya juga bebas, bahkan tadi lebih fatal lagi, lebih kacau lagi mengundang katanya Napiter buat membela Munarman tapi ternyata penjahat kelamin kayak gitu-gitu ya. Ini kan artinya kondisi kita ini, negeri kita ini masih sangat berat ya, masih sangat istilahnya dalam tanda kutip itu parah nih ya. Nah, apalagi 2017 sudah terbukti istilahnya mereka menang nih. Artinya nanti di 2024 ini juga kondisinya akan makin berat juga kan Bro? Betul. Gimana tuh Bro melihatnya? Ya, itu seperti yang saya katakan tadi ya bahwa ini kan template ya. Itu pernah terjadi sebelumnya dan itu sangat efektif untuk mendongkel seorang Ahok ya dengan sangat brutal itu. Bahkan kemenangan Jokowi itu pun sebenarnya kemenangan yang berat kan 2014, 2019 itu kan berat sekali sebenarnya, menangnya tipis lah katakan begitu. Karena orang-orang ini dijejali dengan stigma tadi, dengan label tadi supaya ajaran doktrin Islam yang ini ya. Iya, supaya mereka itu bergerak untuk memilih sesuatu yang sebenarnya bukan panggilan nurani mereka. Maka dalam kasus Pilkada Jakarta contohnya dulu ada nenek-nenek yang memilih Anies, itu pengakuan dia, itu sambil nangis. Karena hati nuraninya itu ingin memilih Ahok, karena dinilai dianggap sebagai orang yang bisa bekerja, orang yang ramah, peduli rakyat kecil. Tapi karena isu-isu penistaan agama, karena takut masuk neraka kalau milih, nggak disolati, takut masuk neraka dan sebagainya, dia terpaksa memilih lawannya untuk menyelamatkan iman katanya, untuk melindungi diri dari neraka. Kan sedih banget ya kalau sangat jauh. Kalau seorang nenek-nenek katakanlah yang sudah mungkin juga kurang luas pemahaman agamanya dan sebagainya, dan dia merasa sudah dekat waktunya juga kan, kalau sampai gara-gara pemilu saja dia masuk neraka kan gawat, mungkin begitu ya. Jadi orang ini sampai berbuat tanpa melawan nuraninya sendiri. Itu adalah contoh ya di Jakarta. Jadi kasus-kasus semacam ini mungkin sekali untuk diduplikasi lagi ke 2024 jika calonnya memang kontras tadi saya sebutkan. Satu nasionalis, katakanlah siapa misalnya Ganjar misalnya. Yang satu misalnya dekat dengan kelompok anarkis, kelompok intoleran, Anies, misalnya Anies atau misalnya Gatot atau siapapun yang mereka idolakan itu. Nah itu bisa terjadi dan itu bisa dicari lah celahnya, apalagi kalau sampai kepleset seperti Ahok itu. Nah ini yang perlu kita sadari semua bahwa selama ini orang-orang ini benar kata Mas Guntur tadi, ini orang-orang yang kalah ya. Jadi isu-isu semacam ini sudah digunakan sejak tahun 65 misalnya. Orang-orang yang misalnya mampu tapi kita bersaing saat itu kan sedang marak isu PKI kan, stempel aja PKI. Kemudian istrinya direbut, hartanya dikuasai dan sebagainya. Jadi isu-isu ini dimainkan seperti itu sejak lama. Dan ini akan terus terulang. Orang-orang kalah ini kan dalam perekonomian misalnya. Kalau mereka kalah dengan kaum Tionghoa misalnya, mereka akan menyerang etnisnya, keimanannya dan sebagainya dan sebagainya. Ini memang strategi mereka. Jadi kalau Mbak Nong menanyakan apakah ini 2024 bisa dijalankan, itu sangat mungkin kemungkinannya, sangat besar sekali kemungkinannya. Dan inilah yang harus sama-sama kita halau, sama-sama kita cegah sejak sekarang ya, mumpung masih ada waktu. Jadi kalau nanti mendekati tahun 2024 ada isu-isu yang menyerang personal seseorang yang nasionalis, ya kita harus sadar bahwa itu adalah isu politik. Itu sengaja dibelokkan agar orang-orang tadi seperti kejadian di Jakarta tadi 2017 memilih orang yang tidak sesuai nuraninya. Bahkan orang itu memilih sambil menangis karena menganggap apa yang dilakukannya itu adalah sesuai dengan tuntunan agama untuk menyelamatkan keimanannya tadi. Dan ini berbahaya sekali lagi ya. Dan ini harus kita lawan sekuat-kuatnya. Nah, artinya kalau misalnya kita kembali nih pada kasus Bang Ade yang secara jelas dituduh oleh
Edi Suparno ini sebagai petinggi PAN, kita lihatnya sebagai petinggi partai politik ya. Apakah juga mungkin itu mau dilarikan isu penodaan agama pada isu politik lagi ya, jelas saya itu kira ya. iya, politisasi Artinya agama. sengaja nih ya. Ya dia dianggap dengan menuduh Ade Armando kan, penuduhnya itu ingin membangun citra bahwa dia itu seorang pembela agama dan seorang pembela ulama kan Itu gitu dia. kan. Dan bagaimana agama dipakai ya hanya untuk kepentingan komoditas politik belaka, hanya untuk meraup suara. Hanya untuk meraih simpati, yang semuanya ternyata itu hanya omong kosong aja gitu loh. Ini kadang-kadang ya ini juga salah satu tugas ya kita juga untuk memberikan penyadaran juga kepada masyarakat bahwa hati-hati ya yang memainkan isu-isu agama ya, tapi tujuannya bukan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan agama itu sendiri, tapi orang ya hanya ingin melakukan perdagangan atas nama agama. Dan artinya itu kan sebenarnya sangat jangka pendek ya, bukan untuk membangun masa depan Indonesia kita gitu betul, istilahnya betul. ya. Dan itu sudah dari sejak lama sudah diingatkan ya oleh para pendiri bangsa ini bahwa kita berdiri semua terlibat, semua suku terlibat, semua agama terlibat. Semua orang yang baik yang namanya warga negara Indonesia punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Nah ini memang harus terus diingatkan karena godaan-godaan misalnya soal katakanlah soal politik identitas, kemudian juga pengaruh dari dunia luar, kemenangan Taliban di Afghanistan yang juga banyak menginspirasi kelompok-kelompok radikal untuk terus tumbuh di Indonesia dan bahwa mimpi ingin mendirikan negara khilafah, ingin mendirikan negara Islam itu kan tidak pernah mati ya, mimpi-mimpi itu selalu menjadi apa semacam yang mereka anggap sebagai cita-cita yang belum selesai bagi mereka yang harus terus diperjuangkan untuk mendapatkan itu dengan ya. cara itu karena mereka nggak bisa katakanlah melakukan secara terbuka karena yang disebut dengan dagangannya itu sebenarnya sudah tidak laku ya. Mereka menggunakan cara-cara yang kasar itu ya dengan melakukan tuduhan terhadap lawan-lawan politiknya dengan isu penodaan agama dan sebagainya. Dan ini yang sedang kita hadapi gitu loh. Oke, ini mungkin closing ya. Ya. Saya kasih closing ke Bro Jito dengan kita tadi hasil obrolan diskusi kita itu yang paling urgent atau penting banget yang harus kita lakukan supaya yang namanya politik identitas, polarisasi, terus kelompok-kelompok seperti itu tidak mendapatkan panggung lagi, isu ini tidak diterima lagi oleh masyarakat itu gimana, Bro? Ada 3 kelompok ya yang katakanlah saya ingin berpesan kepada mereka ya. Pertama itu kelompok aparat hukum, penegak hukum ya. Jadi kalau ada isu-isu tentang penistaan agama itu sebaiknya diredam sebelum dia berkembang. Karena kalau sudah ada desakan masyarakat titik apa tadi nilai ya, standar nilai masyarakat sudah diubah, masyarakat sudah tersulut emosinya seperti kasus Ahok, itu susah lagi ya. Itu nggak ada kemungkinan lagi untuk membela Ahok katakanlah begitu ya, meskipun masih bisa diselamatkan nggak bisa kalau situasinya sudah seperti itu. Makanya sebelum ke sana kalau ada laporan-laporan penistaan agama, kalau bisa diredam. Dan kalau mungkin kasus-kasus ini kan bisa diselesaikan sebenarnya dimediasi supaya pelakunya misalnya minta maaf, tidak mengulangi dan sebagainya. Kelompok-kelompok yang memantik isu, nah itu juga bisa dipadamkan dulu. Si provokatornya ini sebelum ini meluas dan sebagainya. Jadi aparat sangat berperan penting dalam kasus ini ya, untuk di masa depan supaya tidak lagi marak terjadi ya. Kalaupun ada laporan ya diselesaikan, dimediasi, itu pertama. Yang kedua adalah tentu pemerintah ya. Jadi ada survei SMRC ya kemarin itu sebelum tahun 2017 ya, beberapa tahun lah ya survei itu dilakukan. Dan mayoritas masyarakat kita ternyata intoleran. Ya? Ada bibit intoleransi. Maksud intoleransi di sini misalnya ada potensinya tuh besar gitu ya. Ada sosok yang tidak disukai menjadi pemimpin, dia nggak mau memilih. Itu intoleransi sebenarnya. Dan pemerintah itu harus membuat kampanye ya, kampanye toleransi atau kampanye anti intoleran itu sejak sekolah. Jadi selama ini saya melihat produk-produk di sekolah itu kan hanya toleransi kan, kita harus toleran kepada. Tapi produk-produk anti intoleran itu belum ada atau belum banyak ya, belum saya lihat ya. Dan misalnya gimana anti intoleran tuh gimana misalnya? Ya, jadi kita harus membuka pikiran orang-orang bahwa ketika orang berbeda agama dan mencalonkan diri sebagai pemimpin dan dia layak itu harus tetap diterima. Dia harus diberikan hak. Atau ada orang berbeda yang sedang melakukan berekspresi
melakukan mengemukakan pendapatnya, kita nggak setuju misalnya, tapi dia punya hak untuk melakukan itu harus kita berikan. Nah, ini anak-anak harus diajarkan untuk seperti itu. Untuk Bahkan dalam bersikap praktek. berbeda Iya. itu harus Iya. menjadi biasa gitu ya. Jadi bibit intoleransi itu harus dikikis sejak dari kurikulum, sejak dari kampanye-kampanye sosial. Dan ini saya belum banyak melihat ya. Saya kemarin di beberapa negara itu ada, misalnya Malaysia itu ada tuh kampanye-kampanye sosial semacam ini. Jadi itu efektif menurut saya karena bisa menyebar ke medsos dan ke mana-mana. Nah, ini pemerintah dalam hal ini karena kondisi kalau melihat survei tadi ya, ada bibit-bibit yang begitu besar intoleran yang mereka nggak sadar bahwa yang mereka lakukan itu intoleran. Mereka tuh intoleran tapi nggak sadar. Mereka menganggap bahwa itu hal yang biasa. Hal yang biasa, hak saya Hal yang lumrah gitu loh. Hak saya untuk memilih atau tidak membiarkan non-muslim misalnya jadi pemimpin itu hak saya karena itu akidah keimanan. Dia merasa benar, padahal itu intoleran gitu loh. Kita harus menyadarkan orang bahwa itu nggak boleh. Kalau kamu punya hak, orang lain juga punya hak. Kamu harus memberikan kesempatan untuk mereka untuk berekspresi, untuk mengungkapkan pendapat, untuk menjadi calon pemimpin kalau memang dia mampu. Nah, ini yang kedua ya, yang untuk pemerintah ya dan sebagainya, terutama Mendikbud mungkin ya di bidang pendidikan. Pendidikan, iya. Yang ketiga tentu masyarakat secara umum bahwa seperti yang saya katakan tadi banyak orang yang sebenarnya punya bibit intoleran dalam dirinya, bahkan mungkin saya ya. Saya secara tak sadar misalnya guyon-guyon dan sebagainya, dan bahwa guyonan saya itu sebenarnya bibit intoleransi gitu loh. Dan ini harus diingatkan kepada masyarakat secara luas tentang definisi toleran, definisi intoleran. Jadi masyarakat secara luas itu bisa paham, oh ternyata saya ini belum toleran banget. Ternyata saya tuh ada bibit-bibit intoleran, ada bibit-bibit yang memihak suku saya, memihak terlalu fanatik, agama saya, terlalu ini sama-sama pemimpin, mending memimpin yang sama sukunya dengan saya. Nah, itu ada bibit-bibit semacam itu. Dan ini yang harus diberantas ya. Jadi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pemirsa Cokro TV harus mulai mencari definisi tadi. Toleransi itu apa sih? Toleran itu, intoleran itu apa sih? Bentuk terkecilnya apa? Tuh, dako ikut toleran, dako ikut intoleran misalnya ya. Selembut-lembutnya bibit toleran dan intoleran itu seperti apa sih gitu? Itu harus dicari. Kemudian setiap kita introspeksi lah, karena belum tentu ya. Orang yang getol menyuarakan toleransi, tapi itu juga tertentu. Iya, dia kasus Bang Ade kan begitu kan, kayaknya pro demokrasi, kayaknya pro toleransi. Ketika Bang Ade dianiaya, ada ada ini pemakluman. Nah, itu kan berbahaya sekali, dan ini yang harus kita lakukan sekarang ini. Begitu kan? Wah, mantap banget nih dari Prokaji itu, dalam sekali ininya ya. Penyampaian, arahannya gitu loh, himbauannya gitu ke aparat, ke pemerintah dan ke kita semua. Dari Mas Guntur. Saya kira singkat aja, tadi karena Bro Kajito El Kaya ini sudah sangat dalam, tuntas, sangat ya. luas, ya kita hanya perlu mewaspadai. Kalau saya bilang kelompok itu, kadrun itu jangan berhenti main dengan isu agama, mungkin susah. Karena mereka kan itunya kan, senjatanya itu. Kita hanya bisa mengajak orang yang masih waras. Waras secara emosi, secara pemikiran, jangan pernah terperdaya oleh tipu muslihat kelompok-kelompok kadrun yang melakukan tuduhan, yang melakukan penipuan dengan hoax, dengan kebohongan bahwa ada orang yang melakukan penodaan agama, penistaan agama tanpa proses hukum, tanpa proses yang benar, kemudian diprovokasi untuk melakukan kekerasan, kejahatan terhadap dia yang sudah terjadi. Saya hanya mengajak orang-orang yang waras ya. Ya orang-orang yang nggak waras ya tinggal tinggal menunggu waktu aja menurut saya itu ya. Ya tinggal nunggu waktu, dia akan yang namanya hukum karma itu, kalau dia melakukan tindakan kekerasan ya dia pasti akan dapat kekerasan itu juga ya. Apakah dia kekerasan langsung ataukah dia masuk penjara ya. Yang mukul ke adik itu bukan kekerasan. Apa hukuman berarti ya dia akan bertanggung jawab, ditahan dan dimasukkan ke penjara kan. Hukum kehidupan kan memang seperti itu gitu loh. Jadi betul. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya, menarik pemirsa Cokro TV. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur ya di akhir itu, bahwa memang dari orang-orang yang sudah memilih, sudah meyakini bahwa misalnya jalan seperti kelompok kadrun itu ya udah nggak bisa diapa-apain lah. Tetapi mungkin tugas kita semua nih yang waras, khususnya pemirsa Cokro TV, karena saya sangat yakin bahwa pemirsa Cokro TV
punya tugas seperti kita semua nih di sini untuk juga menyebarkan bahwa yang namanya tuduhan penistaan agama atau tuduhan atau ajakan misalnya untuk melakukan kejelekan atau kekerasan itu kita harus membentengi diri kita sendiri ya. Apa dengan misalnya membaca yang berita-berita yang terpercaya, tidak langsung menanggapi atau percaya berita-berita bohong. Jadi mungkin mulai dari diri sendiri itu ya yang harus dilakukan. Kalau misalnya kita sudah benar-benar seperti tadi dibilang oleh Bro Kajito bisa bersikap toleran, bisa firm dengan keyakinan kita bahwa kita udah di jalur yang benar, kita mungkin bisa kemudian menyebarkan dan mengajak teman-teman di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi diri kita menjadi waras dan tidak mudah terprovokasi, tidak mudah disulut oleh tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain. Saya kira yang lagi viral segitu aja dulu ya. Terima kasih Mas Guntur, terima kasih Bro Kajito. Dan pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam program yang lagi viral di edisi berikutnya. Terima kasih, salam semua, salam sehat. Salam sehat.